Sarno Bawor istilahnya itu juga banyak menyediakan bibit, ya kan? Bibit-bibit ini ada yang kecil. Kalau ini harga berapa ini Pak? Itu 50.000. Ini 50.000 ya, tapi belum masuk transport ya, belum masuk transport. Yang lebih besar lagi ada yang harganya sekitar 150 yang itu tuh. Terus ada yang 200 yang lebih besar lagi. Tapi menurut Pak Eko Bawor, kalau boleh saya sebut begitu, kakaknya Pak Sarno gitu, beliau juga siap memberikan pendampingan, ya, pendampingan untuk bagaimana mulai dari menanam sampai ini perawatan, pengobatan, pemupukan sampai panen. Bahkan kalau kita punya lahan, kita tanam misalnya 1 hektar, 2 hektar, panen gitu ya. Terus takut nanti jualnya gimana? Ini grupnya Pak Sarno juga siap menampung, gitu ya Pak ya? Nah, siap menampung dari durian yang khawatir kalau tidak laku. Nah, ini kan kebanyakan pebisnis kita itu yang ditakutkan kan kalau sudah punya produksi, kemudian takut kalau hasilnya itu nggak laku. Nah ini beliau juga siap untuk memberikan solusi ya, karena memang menurut beliau ini jumlah durian yang ada selalu kurang dibanding dengan kebutuhan orang yang pengen mendapatkan durian itu. Jadi jangan takut. Tadi saya tanya juga sama Pak Eko, pernah nggak ada orang tani durian yang gagal yang mengambil bibit dari sini? Saya tanya begitu, bingung dia gitu. Kenapa bingung? Karena memang nggak ada yang gagal, katanya begitu ya. Kita lihat saja. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bisnis, punya lahan ya kemudian siap untuk mulai bisnis, jangan ragu untuk nanam durian ini, karena durian ini bisa ditanam mulai dari dataran DPL-nya rendah sampai DPL menengah sampai tinggi, gitu Pak Sarno ya. Nah ini beliau Pak Eko ini sedang buka durian untuk kita ini. Nah ini duriannya bisa disuting ini. Ya, enggak apa-apa Mbak, kelihatan jangan, nggak usah malu-malu begitu dong. Ini masuk TV nih Mbak. Oh iya, ini tak dipankan ini. Nah ini coba lihat itu duriannya kayak apa itu. Duriannya dilihat dulu. Masya Nah, Allah. ini durian beratnya sekitar berapa Pak? 3,5 kiloan. 3,5 kilo. 1 kilo di sini harganya 75.000. Kalau di Jakarta katanya 150. Bahkan saya dengar itu 200.000 per kilo. Ya kan? Jadi kalau kita bisnis itu, kata Pak Eko juga, pohon durian itu kalau mengambil bibit dari sini, yang kira-kira harganya berapa Pak? 150 ya? Itu 3 tahun itu sudah berbuah, mulai berbuah. Buah pertama, musim pertama itu biasa sampai 5-10 gitu ya Pak ya? Iya, betul. 5-10. Nah itu kalau harga katakanlah ambil 75, kalau itu 5 masing-masing 4 kilo gitu atau 3 kilo, itu sudah berapa coba? Tahun kedua lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi, dan itu sudah tentu sangat. Nah kalau ekonomi umat dibangun ya melalui tingkat produktivitas yang seperti ini, saya kira umat yang segera akan datang itu adalah umat-umat yang berjaya karena ekonominya sudah maju. Nah, saat ini saya bersama dengan ketua yayasan dari Al-Iman Kebumen, Al-Iman Hidayatullah ya, Kebumen ya kan. Nah, beliau ini juga bergerak di bidang pendidikan ya. Sama semua kita ini para aktivis, dan saya kira memang berjuang di jalan Allah itu kita harus ekonominya mandiri, karena dengan ekonomi mandiri itu kita tidak bisa didikte oleh orang lain ya. Kita akan siap itu. Nah, saya berharap ini karena Hidayatullah yang ada di Kebumen ini saya lihat sudah cukup kuat gitu ya, mulai merintis dengan ekonomi keumatan dengan membuat perkebunan ini ya. Dari umat, oleh umat, dan untuk umat juga ya, untuk perjuangan umat juga.
Mungkin bisa komentar ini, kira-kira peluangnya seperti apa kalau kita seperti itu? Masya Allah. Di Kebumen itu daerah pegunungan banyak. Ya. Di utara itu pegunungan, ada yang tanami albasia, dan sebagian juga tidak juga akhirnya tanaman pohon lokal. Ada juga yang hibrid sekarang mulai turun harganya. Dan itu 3 tahun yang lalu dicoba dengan durian bawor cukup bagus. Oh iya. Di Kebumen itu yang memungkinkan ini juga diduplikasi di daerah Meranjen ini, di Kebumen daerah Pegunungan Utara. Nah, memungkinkan itu saat Ya. juga dikembangkan tanaman durian di bawah binaan Ida Tua begitu untuk membuat menyongsong kebangkitan ekonomi umat dengan menanam pohon durian yang berkualitas. Ya, gambarannya begini, Bapak sekalian. Kalau kita punya tanah 1 hektar saja, ya, apalagi di desa-desa itu membeli 1 hektar tanah itu nggak terlalu berat gitu ya. Itu kembali modal itu kira-kira 2 kali panen saja itu sudah kembali modal. Artinya tahun ketiga menanam dan keempat ya itu sudah balik modal. Ya, tahun kelima betul-betul tinggal menikmati hasilnya. Ya, karena biaya perawatan durian itu sangat mudah, itu kata Pak Eko tadi itu. Biarkan saja, cuma paling memberikan air saja. Ya, tidak ada penyakit yang tidak bisa diatasi, katanya begitu. Nah, ini sudah barang tentu adalah suatu hal yang sangat menarik gitu ya, karena jarang sekali bisnis di lingkungan pertanian di pedesaan itu yang menghasilkan uang berjujut gitu, apalagi ber-FM. Nah, tinggal kalau kita punya lahan kurang dari 1 hektar, misalnya depan rumah dan sebagainya, beli bibit 5 apa berapa? 5 pohon durian, itu kalau dihitung, setiap tahun 1 pohon durian isinya 30, itu 1 pohon bisa 5-6 juta hasilnya. Bisa lebih ya Pak ya? Bisa lebih ya. Kalau punya 5, sudah berapa itu? Ya kan? Kita sudah tidak begitu merawat, tapi sudah banyak hasilnya. Ya. Kayak begini ini sudah barang tentu peluang yang sangat besar, dan saya kira umat Islam berhak tahu ya, kalau punya lahan bingung mau ditanam apa, kasih tambah modal sedikit dan lain sebagainya, insya Allah akan menjadi bisnis besar yang barokah. Ya, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah dan insya Allah hasilnya akan memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.